kita kaji karena ini jadi persoalan. Terus ada satu persoalan besar yang harus yang kita temukan sebagai satu kegelisahan bahasa tentunya di lisan akademik ya. Jadi masalah itu dari tiga-tiganya itu ada sebenarnya yang menjadi masalah besar ini adalah A misalnya. Oke, silakan. Satu dulu masalahnya apa? Itu masalahnya. Baca aja. Tidak ada masalahnya, nggak usah kemana-mana. Saya tulis. Masalahnya tuh yang pertama tuh berapa besar produktivitas penulis tadi karya ilmiah yang dalam jurnal Nurani tahun 2006 sampai 2020 berdasarkan hukum Lotka. Yang pertama itu menghitung berapa besarnya. Berapa besar produktivitas pengarang ya. Karya ilmiah akan jurnal kita Nurani. cari di lapangan itu ya. Berapa besar produktivitas, berarti kita akan nyari produktivitas penulis ya, penulis jurnal dari tahun 2016 sampai 2020 yang tadi kita sudah sempat hitung ya. 5 tahun dikali setiap terbit 1 tahun 28 kali berarti Juni dengan Desember 16 kali 16 dikali 5 jumlahnya 80 orang ya. Nah itu kita akan mencari 80 orang itu nanti mulai dari minimal di download ini ya, filenya di download semua. Nanti kita di judulnya pengarangnya siapa, bukan judulnya apa. Nanti dilihat kemungkinan dari hukum Lotka tadi kan dari 60 muncul satu. Jadi nanti kita pengen tahu juga seperti apa. Tapi yang jelas mungkin produktivitas kan dari 4 tahun itu dari 60 tahun 5 tahun itu kan berapa kali dia nulis gitu kan gitu ya. Kalau misalnya Bapak nulis di situ ternyata dalam 4 tahun ada 5 itu sebenarnya sudah enak tuh, tinggal menerapkan hukum Loktanya saja kan nanti di berapa persen persentasenya. Oke, berarti satu ingin mencari ya berapa jumlah orang mau apa yang nulis ya dalam 6 tahun itu udah ini. Nah berarti kan ditanya, kalau ini kan nanya tidak di orang nih, tinggal buka laman websitenya ya jurnalnya, kemudian dihitung di berapa itu yang ini kan. Nah, itu selesai itu kalau nomor 1 kan. Nanti A misalnya produktivitas penulis di jurnal Nurani, sebutkan dari berapa, dinarasikan banyak. Oke, nomor 2 itu apakah pengujian hukum Lotka pada produktivitas penulis ilmiah sesuai 1 jam gitu kan? Apakah sesuai pengujian hukum Lotka tadi dengan nilai distribusi frekuensi pengamatan? Diuji dengan statistika yang diuji Kolmogorov Smirnov. Nah itu diujikan apakah sama? Iya. Sesuai pengujian hukum Lotka ini sesuai sama ya. Berarti kita akan nanti yang didapat dari berapa orang itu kita akan uji dengan rumus ini ya. Jadi sudah jadi konsep nih. Konsepnya nanti Bapak tanya. Oke, nomor 2. Terus nomor 3 ini akan menguji ya. Terus nomor 3 cuma 2? Oke, cukup ya. Berarti 2 itu iya ini ya Pak. Jadi dari 2 itu apa ini jadi permasalahan besar. Satu, kita akan menguji orang jumlahnya ya. Kedua, akan melihat dengan konsep itu ya, nanti dalam berapa orang yang dalam 1 tahun itu. Nah ini sebenarnya permasalahan besarnya mau diambil ini apa sebenarnya? Kenapa mau diuji ini? Karena ini jadi masalah, menjadi apa? Karena ini pengen dilihat nih iya produktivitas. Apa jadi coba kalau kita renungkan masalah 2 ini jadi satu masalah besar sebenarnya. Balik sambil lihat-lihat ini juga sesuaikan dengan judul itu kan. Gimana tadi? Menganalisis ya. Ya. Nanti kan
analisis awalnya itu sebenarnya kita akan melihat apa tadi, penulis ya, produktivitas penulis itu apa, kenapa bisa mau diambil ini, mau diuji ini, ada masalah apa itu? Kalau nggak ada masalah kan nggak jadi masalah ya, kenapa mau diuji ya, dibiarin aja nggak apa-apa gitu misalnya kan. Nah ini kesadaran kan harus gitu, Bapak ini Pak saya mau uji itu karena supaya apa gitu ya. Nah, nanti kan itu sebenarnya jadi persoalan itu apa kira-kira itu? Supaya kita tahu apa misalnya, atau misalnya biar jurnalnya itu apa ya, kan ini kalau jurnal kan terkait dengan pengembangannya ya. Apa tuh jadi masalah besar? Kita mau kaji itu tuh karena ada masalah besar. Apakah misalnya keakuratan jurnal ataukah biar sesuai dengan standar. Nah itu kan jadi masalah besar karena berdasarkan yang saya lihat tulisannya begitu saja Pak gitu kan, dia produktivitas tapi tidak sesuai standar, itu kan jadi masalah. Nah, atau misalnya gaya selingkuhnya misalnya tidak sama dengan yang lain Pak gitu. Coba silakan Pak. Di latar belakang itu kan Pak ada menurut pedoman operasional penilaian angka kredit kenaikan pangkat atau jabatan akademik dosen Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019. Jurnal Nasional terakreditasi adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai jurnal nasional dan dapat status terakreditasi dari Direktorat. Oke, baik. Itu bisa benang merahnya ada nama tuh. Jadi Pak ini mau kita kaji karena jurnal ini bermanfaat besar untuk para dosen. Itu bisa di tuh para dosen-dosen yang naik pangkat, sementara dosen itu kalau kita mau naik pangkat ada ringnya Sinta 1, 2, 3 gitu kan. Nah ini kita sudah masuk di Sinta 3 gitu kan. Kalau kita uji bagaimana produksinya, bagaimana cara nulisnya, dia akreditasinya bisa naik, ada 2 tuh malahnya. Itu jadi masalah besar gitu. Jadi kami pengen melihat sistem pengelolaan jurnal itu ya, karena memang sangat besar manfaatnya untuk ya dosen dan pengguna lah, salah satunya dari dosen. Oke, secara sederhana itu ya, udah bisa ya nomor 2 ya. Nanti bisa di ini ya Pak, bisa dikembangkan lagi di dalam perjalanannya, bisa berubah gitu. bisa juga berubah kalau menemukan pas lagi di lapangan ternyata ini kepentingannya untuk masalah besarnya adalah penulisan yang tidak sesuai. Nah itu beda lagi ya. Oke, yang terakhir dari Wizati bagaimana? Bukan tadi siapa? Oh iya, terakhir ini ya, pengaruh koper ya. Ya, silakan. Masalahnya apa tadi? Jadi masalah yang pertama itu gimana kualitas cover buku bergambar di perpustakaan SD IT Insan Rogani di sana. Kualitas. Ya. Terus? Yang kedua itu bagaimana cara meningkatkan minat baca siswa di perpustakaan itu. Minat baca. Ya. 3. Yang ketiga itu pengaruh cover bukunya terhadap minat baca. Pengaruh juga ya. Oke, berarti kualitas ini minat baca, ya, kualitas cover ya, pengaruhnya ya. Dan juga pasti nanti akan melihat desain ya, desain ini, teori-teori tentang desain ini ya, desain atau apa, tapi nanti coba. Jadi, nah, jadi masalah besar apa itu? Dari dua ya masalahnya. Satunya apa tadi? Pengaruh ya. Nah dari 3 itu sebenarnya ada, kenapa saya mau 3 masalah itu akan saya lihat, karena ada masalah besar yang harus dipecahkan gitu sebenarnya. Apa ini? Kalau menurut
Masalahnya saya ingin meneliti gimana tingkat minat baca siswa di sana, apakah berpengaruh terhadap cover buku gitu Pak? Pengaruh terhadap cover buku. Cover buku itu apakah berpengaruh terhadap minat baca siswa di sana? Itu ada lagi kira-kira yang ini. Covernya menarik. Pandangan pertama mungkin lah itu ya. Baru melihat bukunya bagus, mungkin sudah itu dulu ya. Kita akan ya berarti kan rata-rata konsep itu ya, artinya desain, kemudian apa ini ya, ini kadang-kadang kan ya kalau orang-orang yang ini ya memang lihat dari ininya dulu ya Pak. Tapi kalau orang-orang yang sudah ini kan kadang dapat mengabaikan ya. Itu Juga masih anak-anak SD. Terus juga nanti mungkin yang jadi persoalan juga apa? Ya itu tadi dalam satu lembar ya kita bisa mengupayakan orang supaya senang, itu kan berarti nanti juga ada yang tadi itu gimana ya. Oke, baik ya, dari situ ya masalahnya. Ada masalah nggak sebenarnya? Ada masalah ya? Ya itu Pak, masalahnya apa? Cover buku itu apa berpengaruh terhadap minat baca anak-anak di sana gitu? Pertanyaan. Masalah itu, Pak, kalau gimana masalah itu ya? Ada masalah itu dia gap ya, misalnya antara yang kenyataan dan tidak ada juga, tapi ada juga orang memproblematisasi masalah. Jadi misalnya begini, masalah itu orang anggap sekarang kalau jelek jadi masalah gitu kan. Ini perpustakaannya tidak bagus gitu kan. Apa misalnya ini minat bacanya kurang, itu jadi masalah gitu. Tapi sebenarnya minat bacanya bagus, di sana sudah bagus, misalnya minat bacanya sudah bagus. Kenapa dia bagus? Itu masalah. Jadi bukan berarti sudah bagus Pak, gak ada masalah lagi. Bagus itu ya ada masalah kan. Jadi kenapa dia orangnya layanannya bagus. Oh masalahnya 1, 2, 3. Jadi itu ya. Jadi kita kadang-kadang orang anggap masalah itu orang yang kesusahan saja ya gitu kan. Ternyata yang berhasil, yang bagus itu ada persoalan, ada masalah, kenapa dia baik itu? Ya kan di SD itu kan kalau di Simbuan itu termasuk SD pilihan gitu Pak. Saya tuh penasaran apakah siswa-siswa di sana itu tingkat minat bacanya bagaimana gitu Pak? Ya, intinya itu ya. Jadi berarti kan nanti kita akan melihat kualitas cover-covernya, gimana tuh ngeceknya? Ini kan satu kan rumusannya kita akan melihat kualitas. Berarti kan nanti itu harus melihat buku-bukunya ya, berarti ya. Lihat buku-bukunya, dicek. Nah, berarti kan nanti ada teknik juga bagaimana ngecek buku yang kualitas. Misalnya buku ada yang di doff ya, di doff itu misalnya sudah dilapisi dengan air, dilapisi dengan ini kayak plastik gitu ya. Kemudian begitu kena air tidak rusak juga, itu kan kualitas ya. Kualitasnya seperti apa atau gambar-gambarnya, carahannya, nah itu diuji dari beberapa itu. Nah, harus punya standar juga untuk menguji kualitasnya ya. Karena ini yang mau kita cari di lapangan nanti malah diuraikan itu. Satu, kualitas cover buku di SD negeri apa. Satu, kualitasnya misalnya menurut konsep kualitas yang baik itu satu di dock di apa, nah dicek di sana bukunya di dock nggak di dock. Oh berarti ini 50% buku-bukunya sudah cover-covernya sudah bagus dari gambar dan lain-lainnya. Nah ini masuk dalam kualitas yang baik. Nah, itu, jadi kita dijawab itu rumusan ini. Tidak konsekuensinya kita membuat rumusan ini nanti harus dicari jawabannya kan. Ini dua, bagaimana minat baca. Nah, kita cari nanti. Nanya dengan siapa minat baca di sana, atau kita bisa menyaksikan langsung misalnya kan. Nah, lalu kemudian dari dua ini kita akan lihat ternyata berpengaruh kepada ini karena berdasarkan di lapangan
hasil mungkin melihat dari mana nanti ini cara melihat pengaruhnya, karena pengaruh nanti punya konsep juga. Oke, baik ya, itu tiga-tiganya harus punya konsekuensi sampai apa nih, kalau mau dijadikan tiga ini terakhir dipertanggungjawabkan waktu mau ujian itu Pak, kualitasnya ini juga perlu ditunjukkan ya, standar kualitasnya seperti ini, saya cek di lapangannya benar memang bagus-bagus bukunya gitu kan, perlu nanti dipoto atau dia apa sebagai barang bukti ininya ya. Kemudian minat bacanya juga berdasarkan pengamatan di sana gitu, di sana banyak yang menggunakan buku-buku itu ya, dan covernya misalnya bagus ya, oh ya kami datang nih Pak, kami bulan ya. Oke, tiga-tiga sudah nih ya, tinggal satu lagi konsep ya. Tetap Bapak masih pengen cari itu, karena itu yang akan kita bawa ke lapangan untuk menguji ya. Jadi dari judul sudah ketemu, persoalan desain akademik sudah ada, sekarang tinggal konsepnya satu-satu ya. Dari kalau sudah ada konsepnya sudah selesai, tinggal berangkat ke lapangan kan kita kan gitu ya. Karena memang kita belum belum terjun ke lapangan kan. Tapi ini yang mau berangkat kita sudah bawa peralatan ini. Masalah yang akan lihat di sana sudah tahu jurnal, saya akan mencari pengarang penulis-penulisnya, konsepnya persoalannya tadi, karena tadi ada dua ya, bagi saya akan melihat yang kesesuaian tadi antara hukum fakta dengan ini di lapangan itu ya, dengan sesudah melihat beberapa jurnal yang sudah dikumpulkan misalnya. Nah sekarang konsepnya satu, menggunakan hukum lokta ya. Iya. Ini kan, untuk ya, melihat itu, coba silakan apa itu maksudnya? Itu untuk menguji produktivitasnya, tadi kan menggunakan dari Lotka. Tetapi sebelum ke dari Lotkanya itu tadi Pak, kita harus ngitung nilai produktivitasnya dulu, produktivitas pengarang. Nah, ialah saya menggunakan konsep Strekon tadi, pendekatan Strekon yang dimana metode tersebut pemberian nilainya kepada pengarang pertama atau yang sering disebut pengarang senior, sedangkan pengarang kedua dan ketiga itu diabaikan atau tidak mendapat nilai. Penulis utama ya, penulis utama ya. Contohnya gini Pak, misalnya ada artikel 1 ditulis oleh pengarang A, B, dan C. Yang kedua, artikel 2 ditulis oleh pengarang B. Yang ketiga, artikel ketiga ditulis oleh pengarang C dan A. Dan artikel keempat ditulis oleh pengarang B dan D. Nah, jadi dapat diasumsikan bahwa pengarang pertama yang mendapat nilai publikasi. Hasil yang diperoleh setiap pengarang adalah pengarang A mendapat 1 dari artikel 1, pengarang B mendapat 2 dari artikel 2 dan 4, pengarang C mendapat 1 dari artikel 3, yang pengarang D tidak mendapat nilai karena bukan pengarang pertama. Itu konsep yang di ininya ya, berarti dari 80-an nanti ya, kita tadi hitung secara kasar tadi 2 kali terbit 8, satu misalnya periode Juni 8, Desember 8, 16. Nah dari 16 itu seperti itu cara penghitungannya ya, konsep dengan ininya mencari produktivitasnya ya. Kemudian 16 dikali 4 berarti 80 artikel ya. Satu artikel kita tidak melihat isinya tapi produktivitasnya saja ya. Karena yang mau kita cari bukan misalnya judul ini terkait dengan apa, tidak ya. Nanti orang ini ngarang berapa kali gitu kan, nulisnya berapa kali gitu kan. Dengan membuktikan dengan konsep ini ya, konsep fakta ini. Nah itu sudah enak, itu sudah ada yang jelas yang mau dicari di lapangan ya kan. Pertama kan menghitung dengan Strekon tadi, terus yang kedua baru diuji dengan hukum Lotka.
buku Plotka tadi. Oh, ini baru yang yang pertama, ya. yang pertama. Terus kemudian diuji dengan hukum Plotka. Yang hukum Plotka tadi yang pertamanya itu menentukan parameter N dan C. Terus yang keduanya itu menghitung distribusi teoritis kaidah Lotka, menghitung distribusinya. Terus yang ketiga itu melihat distribusi produktivitas pengarang berdasarkan hasil pengamatan parameter kaidah Lotka. Ialah diuji dengan Kolmogorov Smirnov. Nurani ini di mana nih? Syariah yang menerbitkan jurnal UIN. Kita Sinta 3 ya? Sinta 3. Oke. Berarti nanti walaupun bisa secara online mungkin bisa juga ditanyakan kepada pengurus juga. Iya. Oke, baik ya, dari segi konsep nanti walaupun belum ada ini ya, artinya kita jelas yang mau dicari di lapangan. Sementara itu ya untuk apa nih Nur Kalijati. Nah selanjutnya aman ya Nur Kalijati ya. Nanti kita lihat apa ke depannya seperti apa kalau ada perubahan konsep-konsep di diri saya. Kan yang penting pertama kita sudah jelas dulu ke lapangannya mau apa gitu kan. Kita mau berangkat ke lapangan kan. Oke, yang kedua tinggal satu kali pertanyaan lagi ya. Ini dua. Oh ini dulu ya. Ini yang kawan tadi ya. Strategi komunitas kawan cerdas dalam meningkatkan minat baca anak-anak pada kegiatan pasar gratis Palembang. Oh, sebentar yang tadi ya. Yang tadi kan pakai Lotka ya. Konsekuensinya kalau kita mulai konsep itu harus ada bukunya. Ada bukunya. Nah itu cari ya. Sampai ketemu itu. Jangan maksudnya cari di Linkis bisa, di LKLB bisa, sampai ketemu. Jika walau syukur-syukur ada bukunya kayaknya, kalau tidak dia menjelaskan itu di halaman berapa. Nah itu ya, itulah standing point-nya. Kalau kita berdiri di sini, Pak, nanti terakhir ya, berapa mohon lagi sudah datang lagi ke sini itu Pak, saya akan menguji produktivitas penulis jurnal di jurnal Nurani dengan menggunakan konsep hukum Lotka. Nah ini siapa tadi pengarangnya? Ada kalau tadi? Redrick, siapa tadi? Lotka ujungnya ada? Siapa? Pasti ada itu. Jadi cari sampai ketemu di dia dari siapa? Kan? Itu ya. Kalau belum dapat, konsepnya sudah bagus tadi. Tapi Bapak udah tertarik ke konsepnya, tapi bukunya nggak ada, gimana? Jangan-jangan itu konsepnya bukan beneran gitu kan, konsepnya siapa gitu kan. Apa tadi Bapak tulis itu ini ya. Siapa pengarangnya? Pertama tadi ya. Ada tadi ya. Siapa tadi? Lihat di formasi produktivitas landasan teori tadi kan kementerian itu di mana tadi? Ujungnya namanya Lotka itu kan? Iya. Oh ini ditulis oleh Albert James Lotka. Iya, itu ya harus dapat itu ya. Kalau ada itu bagus ya, kita bisa mungkin melihat nanti lebih luas lagi. Walau bahasa Inggris nanti terjemah yang mudah ya sekarang kita. Oke, baik yang kedua silakan. Tadi mana ya? Analisis, bukan analisis, masalah teman ya, kawan cerdas, silakan. Konsepnya pakai konsep apa untuk melihat strategi minat baca? Sudah dapat belum? Nah, itu jadi konsepnya strategi ya. Nah ini strategi. Jadi strateginya boleh Pak. Misalnya strategi minat baca. Kalau syukur-syukur ada misalnya dalam minat baca strateginya 1 misalnya. Ini kan yang dilakukan oleh komunitas kawan cerdas sebagai tempat ininya ya, tempat objek penelitiannya. Nah strateginya misalnya menurut siapa? Nanti dalam minat baca misalnya 1
misalnya melakukan kalau menurut konsepnya, makanya kita tetap harus pakai konsep orang dulu. Kira-kira ada nggak yang sudah digambarkan dalam strategi minat baca itu apa yang harus dilakukan? Misalnya satu, minat baca, misalnya masuk masalah kompor juga tadi di strategi sama ya, strategi sih, jangan-jangan strategi itu yang satunya. Pengaruh ya, pengaruh ini ya, pengaruh kalau itu ya. Nah, strateginya seperti apa? Nah, itu harus ketemu itu. Dia kerangka teori, kerangka konsepnya siapa? Malah kalau lebih bagus itu digambarkan, misalnya ini kalau dibuat ini ya, dibuat bagan itu atasnya misalnya kawan baca buat kotak gitu ya. Terus duanya bawahnya minat baca buat kotak. Ini strategi siapa? Menurut A itu strategi untuk minat baca itu 1, 2, 3. Inilah nanti yang dicek di lapangan. Misalnya kata yang pertama nih, kata konsepnya dalam membuat minat baca itu 1 harus menggunakan IT misalnya kan, menggunakan teknologi. Berarti kan ada, tinggal dicek di sana ada nggak IT-nya gitu kan. Oh ada misalnya gitu kan. Ada dalam menggunakan strategi minat baca itu ada hadiah misalnya kan. Nah itu, tapi tetap harus punya konsep orang. Tadi sudah disebutkan itu. Misalnya kan sudah ikut di sana ya. Kegiatannya apa saja misalnya coba? Ini hadiah. Terus? Ada ini kayak permainan ya. Biar dia minat baca ya. Nah, terus tapi pertama-tama menggambar ya. Nah, tinggal cari strategi orang. Ada nggak misalnya salah satu tokoh yang mengatakan dalam membuat strategi minat baca 1 ada apa tadi, ada permainan, ada kasih bonus mulut, kasih hadiah, kasih apa. Nah, kalau ada, ambil itu 1, punya siapapun silakan, tapi bukunya ada. Ini Pak, konsep untuk membuat minat baca. Nah, sementara yang ini nanti itu bisa dipakai di mana saja, bisa dipakai untuk perpustakaan, dipakai, tapi strategi itu masuk ke dalam semua ini ya, semua komunitas, bukan hanya ini nanti, tapi yang kita mau uji kan komunitas yang baca ini kan. Tapi nah itu tinggal cari, kalau ketemu teorinya A misalnya ya, 1 mengatakan bahwa kalau orang mau minat baca harus ada hadiah. Nah sudah ketemu, tadi kita tinggal cari aja di sana Pak, gimana kegiatannya hadiah. Oh setiap hari Sabtu kita adakan apa, itu dideskripsikan kan gitu. Jadi menggunakan konsep gitu. Tapi kita harus mencari konsepnya itu. Kita sudah tahu ada nggak ya orang berceritakan kalau misalnya mau minat baca ada hadiah. Oh ada A, pendapat A gitu. Makanya itu cari itu. Nah itulah, kalau sudah ada itu sudah enak tuh, sudah kita akan ke lapangan, saya akan cari hadiah itu dalam berapa ini, gimana caranya gitu kan. Tapi dari konsep dari awal sudah ada gitu. Itu ya. Berarti cari ya sampai ketemu, baru Bapak tanda tangan itu ini apa, ACC ya. Punya siapapun Pak, saya punya strategi minat baca itu si A gitu. Makanya kita nyari di tinjauan pustaka. Itu kan tinjauan pustaka, di situ sebenarnya kita langkah awalnya ya. Misalnya tinjauan pustaka ada berapa orang tuh yang mengkaji itu. Coba lihat dia menguji pakai konsep siapa gitu kan. Nah, nanti kita cari sesuaikan dengan kita. Ada di antara konsep orang salah satu. Nah itulah manfaatnya tinjauan pustaka itu. Nanti malah kalau di S3 tinjauan pustaka itu untuk mencari tanda-tanda kebaruan tuh di situ berbeda kan. Jadi kan ada tinjauan pustakanya ada berapa? Harus dapat ya, tinjauan pustaka harus ketemu. Kalau dia ngambil punya siapa coba? Ada 3. Nah 3 itu cari di repository, filenya minimal bab 1-nya. Karena di latar belakang itu sudah ketahuan itu, apa dia pakai konsep apa, ya. Itu siapa? 3 ya. Iya. Jadi bukan berarti kalau sudah ditulis orang itu kita tidak bisa. Malah justru harus ada orang yang nulis. Kita cari bedanya. Dia nulis misalnya minat baca, kajiannya tentang itu ya. Kalau kita kaji tadi kan aktivitasnya berbeda gitu kan, diterapkan di tempat itu. Itu ya. Bisa itu apa? Kalau banyak buku-buku juga, tapi